Di waktu bimbang dan getar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam yang indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh betapa rindu kepada doa bersama orang yang kudus. Ku cari wajah berus dengan gembira dan tunanti yang Shalom saudara terkasih, renungan pagi kita pada hari ini bertemakan aman dalam lindungan Tuhan. Semua orang tanpa terkecuali ingin merasa aman. Saya, Bapak, Ibu pasti ingin merasa aman. Tapi ada juga orang ingin merasa aman dengan cara yang salah tentunya. Ada yang ingin aman dengan menyewa bodyguard misalnya. Ada yang juga ingin aman dengan datang pada dukun, diberi perlindungan. Sehingga ketika ada yang membenci dia, maka orang itu akan celaka. Karena dia ketakutan. Ada yang ingin aman dengan membawa jimat, kemana-mana dia bawa jimat. Dengan sesuatu yang menempel pada diri, itu membuat dia percaya diri. Dia merasa aman, tetapi bila tidak ada jimat itu, takut, ketakutan. Ada yang merasa aman kalau dia punya kekayaan yang sangat banyak, yang cukup sampai pada generasi ketiga bahkan ketujuh. Aman seperti apa yang sesungguhnya diinginkan Tuhan, saudaraku? Apakah saat kita punya tabungan, deposito yang banyak, apakah kita berarti aman? Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini adalah kesaksian pemazmur, Bapak Ibu. Bagaimana pertolongan saat kesesakan sungguh terbukti. Banyak perlindungan Allah. Sehingga Daud menuliskan mazmur ini yang menyatakan bahwa Allah itu adalah perlindungan. Cerita Daud ketika dia di Ziklag, saat itu dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuh dia. Daud berlari beserta dengan para pengikutnya. Bahkan Daud seluruh pengikutnya itu lari meninggalkan anak istri mereka. Pada waktu mereka kembali ke Ziklag, apa yang terjadi? Ternyata orang Amalek datang dan menghancurkan kota itu. Bahkan orang Amalek menangkap seluruh istri dan anak-anak mereka. Anak-anak istri Daud dan seluruh anak istri pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya pedih hati, stres, depresi, dan hendak melempari Daud dengan batu. Waktu itu Daud sangat terjepit, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Daud ambil baju efod dan dia berseru berteriak menanyakan Tuhan.
Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan menjawab, kejarlah, kau akan dapat susul dan melepaskan seluruh tawanan. Daud dan para pengikutnya pun mengejar orang Amalek, menghabisi mereka dan menyelamatkan tawanan-tawanan, anak mereka dan istri mereka. Dari cerita ini kita dapatkan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kasih, Sang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 91 ayat 1-2. Lalu siapakah orang yang dilindungi Tuhan, Bapak Ibu? Bahwa yang pertama, orang yang dilindungi dia adalah orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Yesus mati untuk semua manusia. Dari Yesus sangat efektif kalau orang percaya kepadanya. Perlindungan Allah itu efektif dan akan lebih efektif apabila anak-anaknya melekat. Dan perlindungan itu pun nyata kapanpun dimanapun. Sebab Mazmur 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu ya Tuhan, tangan kananmu menopang aku. Ini ungkapan hati Daud, hidupnya melekat kepada Tuhan. Di saat mendapat kesesakan, ia hanya bergantung kepada Tuhan. Saat mengalami kejayaan, kemuliaan, segala pujian, hormat, dia kembalikan kepada Allah. Walau ditegur oleh Nabi Nathan, Daud gak marah-marah, supaya namanya tetap baik terjaga. Seperti yang dilakukan Saul, yang sesungguhnya tidak peduli dengan segala sesuatu. Dari situ kita bisa melihat cerita ini, Bapak Ibu. Yang kedua, siapa yang dia lindungi? Yaitu orang yang mengenal namanya. Jangan pernah meragukan perlindungan. Jangan sangsikan dia. Kenalilah nama itu. Sebab nama itu yang berkuasa. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mungkin kita sudah sering mendengar ucapan ini berkali-kali, tetapi sadarkah kita, mengertikah kita akan kuasa dalam nama itu? Nama itu kuat, nama itu berkuasa memulihkan. Maka kita selalu berdoa di dalam Yesus karena kita percaya kuasa apapun akan dilepaskan karena Yesus yang mengaruniakan kepada kita, yaitu Yesus yang atas segala nama. Jadi lihatlah kuasa Yesus yang sesungguhnya kita boleh terima karena kita mengenal Dia. Dari apa saja Dia dilindungi. Nah, kita bisa lihat manusia yang dilindungi oleh Tuhan. Yang pertama adalah dari jerat penangkap burung. Dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 3-5. Apa artinya? Ingat Bapak Ibu, saya juga pernah punya pengalaman ketika masih kecil, punya pengalaman menangkap burung. Ada masyarakat yang suka menangkap burung. Kalau tangkap burung sungguh senang sepertinya. Lalu memberinya dia makan dan sebagainya. Lalu kita lihat bagaimana burung-burung itu memakan setiap jangkrik-jangkrik yang kita berikan. Maka kita bisa melihat bahwa kadang iblis beri kita umpan. Supaya apa?
supaya jatuh dalam dosa. Nah, kalau burung itu sampai makan umpan, ditangkap lalu dimasukkan dalam sangkar, maka dia terikat dan tertawan. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau kita sampai masuk dalam jerat iblis. Jangan mau kita melihat umpan yang indah di mata kita. Kalau kita sampai tidak mengerti dalam kehidupan itu, apakah ini umpan yang berbahaya, maka mintalah hikmat daripada Tuhan untuk memberikan pengertian bagi kita. Lalu kedua, penyakit sampar yang busuk. Ini bicara wabah penyakit menular. Kita bisa lihat sekarang kita mengalami pandemi yang sangat mengerikan. Oleh karena itu juga kita tahu di balik pandemi ini juga ada lagi penyakit DBD dan sebagainya. Tentu ini membuat kita semakin panik. Tetapi firman Tuhan berkata, bagi orang yang dilindungi Allah, pasti dia kuat. Dia tahu bahwa dia sungguh-sungguhnya dilindungi oleh Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti memberikan dia perlindungan. Itulah kekuatan bagi dia. Yang ketiga adalah panah yang terbang di siang hari. Mungkin secara sengaja ataupun kita sadari bahwa kita mungkin gak punya musuh, tetapi kita tahu bahwa ada orang yang mungkin gak suka sama kita, ingin menjatuhkan kita, ingin melengsarkan kita. Mungkin dia ramah di depan kita, tetapi sesungguhnya di belakang dia menusuk. Di sini firman ini mau berkata, mari kita bekerja dalam segala kebaikan. Mungkin banyak orang yang tidak suka karena iblis bekerja. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan menjanjikan perlindungan, lihatlah bahwa panah-panah yang sedang terbang itu tidak akan menghampiri kita, bahkan menusuk kita, karena Tuhan menjanjikan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, waktu perlindungan Allah melindungi bukan hanya pada waktu kita bekerja, bukan hanya pada waktu kita beraktivitas, bahkan kita mau belajar hari ini. Di saat kita duduk pun, tidur pun, kita pun dalam perlindungan Tuhan. Di dalam segala pekerjaan kita, aktivitas kita, siang, sore, malam, tanpa henti kita berada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan saat ini pun, ketika kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya, percayalah bahwa saat ini waktu perlindungan Allah sedang terjadi. Tuhan memberkati. Amin. Indahnya saat yang teduh pernah ku bermohonanku kepada Yang Maha Benar, yang sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan firman-Mu di dalam ya